Selamat siang, salam sejahtera. Saya dari SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang dan dari kelas 11 bahasa 2 ingin menyampaikan presentasi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda ialah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam segala surat kabar dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Nah, dan dalam blog yang sederhana ini saya akan sedikit menuliskan sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sejarah Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan 3 sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dan seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Japa, Jong Bata, Jong Celebes, Jong Sumatranan, Bon, Jong Islamiten Bon, Jong Ambon, DSB, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwe Tiam Hong, Jong Lau, Tujon Hok, Oi Kai Siang, dan Tejoy Dijen Kui. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atau inisiatif PPPI. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongkolinginbon atau KJB Waterloovin atau sekarang Lapangan Benteng. Dalam sebutannya, Ketua PPPI Sugondo Dijojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OOS Zapa Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mongonsarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antar pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Tlugebu di Jalan Keramat Raya 106, Sunari menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah
Sumpah Amin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dan kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam peristiwaan tersebut yang bersejarah tersebut dipendengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan kita. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial India Belanda, namun para pemuda tetap harus menyanyikannya. Sekian dari saya. Selamat siang, salam sejahtera.